sakit. Orang ini tampan sekali. Kalau tahu sakit kenapa bergerak? Suaranya juga begitu merdu. Aduh. Kamu baik-baik saja. Saya sudah periksa. Selain lengan kanan dan kaki kiri yang terkilir luka yang cukup parah. Yang lainnya hanya luka ringan tidak mengancam nyawa. Ini adalah Paman Pei yang dituduh makar dan dipenjara di belakang Gunung Xiangshan. Paman Pei. Dengan penampilan dan situasi Paman Pei, bukankah ini anugerah dari langit untukku? Pilihan terbaik untuk mendapatkan keturunan. Sebelum menikah kita sudah berjanji. Aku akan merawat ibumu setelah kamu gugur dalam perang. Aku akan menerima semua harta keluarga Shen. Aku akan merawat ibumu, tapi sekarang pamanmu yang kedua ingin merebut harta dengan alasan aku belum punya anak. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Sudah 2 tahun menikah belum hamil. Orang luar bilang aku tidak bisa punya anak, tapi siapa yang tahu? Shen Xiunian tidak pernah menyentuhku demi menjaga kesetiaan pada kekasihnya yang sudah meninggal. Sepertinya jenderal tidak mau punya anak denganku. Kalau begitu, mari kita ikuti perjanjian sebelumnya. Cari pria di luar. Jika jenderal keberatan, segera katakan padaku, tapi aku pikir jenderal mungkin tidak akan keberatan. Kamu pasti lebih tidak mau menyerahkan harta pada pamanmu. Tenang saja. Asalkan kamu menyerahkan semua harta keluarga Shen padaku, aku akan merawat ibumu. Nyonya, aku akan ke kuil untuk mengambil payung. Tunggu di sini. Cepat pergi dan kembali. Shen Xiunian akan segera membawa pasukan kembali ke camp. Aku harus menemukan pria yang cocok sebelum dia pergi. Hamil kalau tidak pasti akan menimbulkan kecurigaan tentang identitas anak, tapi di kota besar ini, di mana bisa menemukan pria yang berperilaku dan tampan dan tidak ada masalah di belakangnya. Setelah jatuh dari tebing bertemu Pei Zhou, benar-benar kesempatan emas. Tidak perlu susah payah mencari pria untuk mendapatkan keturunan harta keluarga Shen. Jangan ada yang berani merebutnya dariku. Baru saja kamu bilang periksa. Ya. Sudah dilihat semua. Nona, aku. Jangan bilang jatuh dari tebing setinggi itu. Pasti Tuan yang menyelamatkanku. Tuan sangat baik hati. Tentu saja pria yang terhormat, aku percaya pada Tuan. Bukan orang yang mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Nona jatuh dari tebing. Masih perlu istirahat yang cukup aku. Aku akan ambilkan makanan untukmu. Seorang paman negara dulu sangat perkasa. Memimpin puluhan ribu tentara, seorang jenderal. Tidak disangka masih polos juga. Di sini hanya ada ini. Kalau tidak suka, silakan saja, tetap lapar. Bagaimana mungkin makanan seperti ini sudah menjadi sesuatu yang dulu sulit kudapatkan. Aku tidak mungkin tidak suka.
Maaf, aku khawatir kau akan lelah jika terlalu lama. Jadi aku ingin cepat-cepat menghabiskan bubur ini. Tidak apa-apa. Kau masih perlu istirahat yang cukup. Besok pagi aku akan mengantarmu keluar. Paman negara, kita ini mau kemana? Pasti kau sudah tahu siapa aku. Terdiri dengan rantai besi di penjara di Gunung Siang ini. Seluruh kota Shangjing tidak ada orang kedua seperti ini. Aku akan membawamu ke air. Mengantarmu keluar. Dia tiba-tiba mengungkapkan identitasnya, memberitahuku bahwa di bawah air ada jalan keluar agar orang luar tidak melihatku. Tinggal semalam di gunung ini. Paman negara, demi reputasiku tidak menyerahkanku ke penjaga. Aku pasti tidak akan mengecewakan niat baik paman negara. Bisa berenang. Sedikit bisa. Ahin, akhirnya kau kembali membuatku sangat khawatir. Ibu mertua aku yang salah membuatmu khawatir. Kau terluka. Aku lihat ada luka di mana lagi. Tidak apa-apa. Menantu kau baru saja pulang dari berdoa. Ya, ibu mertua sakit. Aku sengaja pergi ke kuil Changming untuk berdoa berharap ibu mertua cepat sembuh. Kau memang anak yang baik dan berbakti. Tapi bakti ini hanya kita sendiri yang tahu. Bibi, maksudnya apa ini? Cuma beberapa gosip di luar yang bilang kamu pergi ke Changmingguan untuk minta anak. Dan bilang kamu sudah menikah 2 tahun tapi belum hamil, bilang kamu tidak bisa punya anak. Kamu bilang ini omongan apa sih, kotor? Saya dan Jenderal masih muda, anak. Pasti akan ada. Memang begitu katanya, tapi keponakan saya sering di medan perang. Pulang ke rumah jarang sekali. Meski pulang tidak pernah lihat kalian tidur bersama. Kalau begitu anak dari mana? Ada orang yang justru ingin saya tidak bisa punya anak. Ingin lihat saya jadi bahan tertawaan. Saya punya ide. Kalau benar-benar ingin lihat tertawaan lebih baik, taruh obat penutup rahim di sumur air kami. Biar kami langsung tidak punya keturunan. Bibi, bagaimana menurutmu? Kamu bilang apa? ITU benar-benar tidak bermoral. Ya, betapa tidak bermoralnya bilang begitu. Orang yang punya pikiran seperti itu harus dihukum mati dan masuk neraka. Tidak akan ada balasan baik. Kamu? Bibi, Anda mau pergi ya? Kalau begitu menantu tidak akan menahan Bibi. Bibi, hati-hati di jalan. Ibu mertua. Kamu yang harus dihukum mati dan masuk neraka. Tunggu saja. Saat saya dapatkan harta keluarga Shen, lihat saya akan memberimu hidup yang sulit.
Nyonya lain kali. Kapan kita akan masuk gunung lagi? Hal seperti hamil. Sekali dua kali tidak bisa berhasil. Saya tidak bisa memberinya obat memaksanya. Hanya tidak ada alasan. Sungguh tidak baik terus masuk gunung untuk mencarinya. Anda tahu berapa banyak tentang pemberontakan dan penahanan Paman Pei? Nyonya bilang adik kandung permaisuri saat ini. Ya, Kenapa Nyonya bertanya tentang dia? Dia sepertinya berkhianat dengan musuh. Adalah seorang bawahannya yang menanggung kesalahan. Membersihkan namanya tapi dia juga punya kesalahan tidak ketat dalam memimpin. Jadi Kaisar mengurungnya di Xiangshan untuk introspeksi. Paman Pei punya jasa perang besar. Kaisar takut dia terlalu berjasa. Apa introspeksi menunggu investigasi hanya alasan untuk orang luar saja? Bukan begitu Paman Pei ini. Kemungkinan besar tidak bisa keluar. Kalau dia tidak bisa keluar itu malah menghindari. Kemungkinan dia datang mencari anak. Hanya saja setiap kali naik gunung agak merepotkan. Sudahlah aku tidak bisa. Mendapat semua keuntungan tunggu beberapa waktu lagi. Penyakit ibu mertua sembuh, tubuhku juga sembuh. Kita baru pergi ke kuil Changming untuk membayar nazar. Baik. Orang itu. Apakah karena aku sudah lama sendirian, sehingga berhayal ada yang menemani? Paman Pei sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu datang? Karena aku merindukanmu. Aduh, aku hanya bercanda. Karena aku ingin membalas budimu. Kalau soal membalas budi tidak perlu, ini bukan tempat. Kamu berwisata kamu. Pergilah. Budimu menyelamatkan nyawaku meski hancur berkeping-keping tetap tidak bisa membalas. Hancur berkeping-keping kalau sampai mereka tahu. Bukan hanya sekedar hancur berkeping-keping. Aku bisa sembunyi di bawah tempat tidur, aduh. Terakhir kali di dalam air aku merasa pinggang Paman Pei bagus, memang benar. Dia pasti bisa punya banyak anak. Bajunya terlalu basah. Kamu ke dalam ganti baju basahmu. Lalu aku pakai apa? Aku punya beberapa baju lama, nanti aku ambilkan. Aku menemani nyonya tua kami. Naik gunung untuk sembahyang dan berdoa. Menyelinap keluar. Aku hanya ingin menemanimu. Aku tidak perlu. Kalau bukan karena Paman Pei menyelamatkanku mungkin aku sudah mati. Tapi penyelamat nyawaku setiap hari. Hanya bisa terkurung di halaman kecil. Menderita kesedihan yang dalam. Hatiku sangat tidak tenang. Tidak tenang bagaimana? Tidak bisa bagaimana, aku tidak bisa dengan terang-terangan menyelamatkanmu keluar, jadi aku hanya ingin menemanimu. Meski hanya meringankan kesedihanmu itu sudah bagus. Aku membawakanmu beberapa obat. Ada untuk sakit kepala dan demam. Untuk luka dan memar, juga untuk mengusir nyamuk dan serangga. Di gunung saat musim panas pasti banyak nyamuk. Siapa namamu? Yuan. Nama saya Suyuan. Ibu saya bilang malam saya lahir ada kunang-kunang beterbangan di bawah bulan. Jadi saya disebut Yuan. Keluarga Su dari ibu kota. Saya bukanlah putri dari keluarga kaya. Saya hanya seorang pelayan.
Orang yang tidak berarti. Benarkah? Ya benar. Kalau begitu Nona Su silakan pulang. Kalau Nyonya tua di rumahmu tahu pelayannya hilang, pasti akan marah. Saya akan pergi, saya tahu. Dengan status saya tidak pantas menemani Tuan Pei. Saya hanya merindukanmu, saya tahu. Saya tahu semuanya. Saya akan pergi. Kamu tahu apa? Pergilah. Mengapa Nyonya cepat sekali keluar? Tuan Pei meskipun sekarang jatuh tapi statusnya masih tinggi. Ingin dia dengan rela hati memberikan saya seorang anak. Harus lebih banyak usaha. Ah, saya mengerti. Ini namanya menahan untuk menangkap. Kalau dia benar-benar percaya saya meremehkan statusnya, dari sekarang tidak akan datang lagi hari itu. Saya seharusnya tidak begitu dingin. Ya maaf. Bukan kamu. Saya tahu saya tidak seharusnya datang lagi. Datang membuatmu kesal, saya tahu ini tidak baik. Saya hanya ingin melihatmu. Saya akan pergi. Nona Yuan ini salah saya. Pei Hou. Kepalaku dasar Pei Hou. Kamu ganteng sudah sampai situasi seperti ini. Masih berani sombong, lihat kapan kamu mati. Apakah saya merepotkanmu? Tidak apa-apa, mereka sudah terbiasa, kalau tidak sekarang. Sudah pasti datang. Kamu sudah malam, kenapa datang ke sini? Saya hanya punya waktu. Jadi ingin melihatmu, sudah lihat saya pergi. Ikutlah aku. Kamu ini pelayan dari keluarga siapa, ada urusan apa? Kenapa naik gunung di tengah malam? Aku pelayan yang melayani Nyonya Tuaki. Kamu tahu kan Pangeran Tuaki? Suka main perempuan. Dia mengganggumu. Dengan Nyonya Tuaki menekan, dia tidak berani berbuat macam-macam padaku. Tapi mungkin hari ini dia minum terlalu banyak. Masuk ke kamarku, aku sangat takut. Jadi aku lari ke sini entah bagaimana. Terjebak di sini tidak apa-apa. Besok aku kembali, Nyonya Tuaki akan membelaku. Kalau kamu mau, aku bisa membawamu pergi dari istana Qi. Tidak perlu, Nyonya Tuaki baik hati. Dulu saat orang tuaku meninggal, aku dijual ke rumah bordil. Dia memberiku tempat berteduh selama ada Nyonya Tuaki. Pangeran Tuaki tidak akan berbuat macam-macam padaku.
Hidupnya susah. Tidak lebih baik dariku. Terakhir kali aku kembali Nyonya tua tidak menangkapmu. Ada bukti apa? Tidak ada, aku bilang. Aku sedang mencari kelinci liar untuk pangeran kecil di istana. Dia lihat bajuku basah mengira aku jatuh ke kolam saat mencari kelinci liar. Ngomong-ngomong Paman Kaisar, tunggu. Aku lihat Anda agak kurus jadi sengaja membawakanmu makanan ini enak loh. Aku sudah coba rasanya enak. Mau coba? Tidak apa-apa kalau belum lapar. Nanti saja makannya. Aku rapikan kamarmu ya. Dia masih ingat merapikan dirinya, artinya di dalam hatinya masih ingin keluar. Pei. Dia. Maaf aku. Aku tidak sengaja menyinggungmu cuma waktu kecil. Setiap kali terluka seperti ini ibuku langsung menyedot darahku. Bilang begitu akan cepat sembuh. Jaga diri Pei, Paman Kaisar. Aku akan datang lagi menjengukmu. Pergi tiba-tiba lagi. Sui Wen kamu bukan. Hanya mimpiku kan. Dia jelas-jelas orang yang hidup. Yang membuat hatiku bergejolak. Sui Wen. Nyonya, bagaimana perasaanmu hari ini? Melihat wajah Nyonya pasti hasilnya bagus. Terampil dan tampan. Lembut, baik hati dan penuh perhatian, mampu memahami, memikirkan orang lain dan tidak lemah saat perlu marah. Hatinya murni. Telinganya memerah saat digoda. Aku tidak berani membayangkan jika dia adalah suamiku, betapa bahagianya aku. Jinli turun gunung saat fajar. Baik. Hei Nyonya Shen ini pergi ke gunung lagi untuk meminta anak. Menurutku keluarga kedua Shen ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan demi uang. Mereka memaksa orang sampai seperti ini, katanya beberapa hari lalu. Nyonya Shen ini pergi membeli obat bantu hamil, ada yang melihat. Dia menangis diam-diam. Katanya Jenderal Shen terakhir kali juga terluka parah dan dibawa pulang. Sudah lama tidak terlihat keluar, mungkin dia cacat. Keluarga kedua Shen ini sengaja mengutuk Jenderal Shen mati. Orang tua seperti ini sungguh tidak bermoral. Ternyata tujuan Nyonya menyuruhku menyebarkan kabar itu. Di sini saat itu aku benar-benar berpikir lama. Tidak mengerti, Nyonya memang sangat teliti. Kamu terlalu peduli. Peduli malah bikin kacau. Sekarang dengan alasan ini Nyonya di gunung ini, tidak akan ada yang curiga, malah semakin menguatkan. Desas-desus bahwa keluarga kedua menindasmu. Liu Fuin. Jenderal, apa yang ingin Anda lakukan Anda? Pergi. Jenderal langsung saja katakan. Setiap hari kamarku bahkan tidak ada pelayan. Hanya kamu yang pernah datang, kalau bukan kamu siapa lagi? Aku sudah bilang padamu. Jangan sentuh patung susu kalau tidak.
Aku tidak akan membuatmu nyaman. Jangan berpura-pura di sini, saya tahu apakah itu kamu. Pria liar di luar, tidak berguna lalu mengincar aku. Shen Xiunian. Aku tidak tertarik padamu. Apa katamu? Aku bilang aku tidak tertarik padamu. Demi seorang wanita bahkan ibu kandungmu sendiri tidak peduli. Membiarkannya diurus oleh orang asing. Pria pengecut seperti kamu aku tidak tertarik. Kamu pikir aku menikah ke keluarga Shen ini untukmu? Banyak pria di dunia ini. Sekalipun aku sangat lapar, aku tak akan menginginkan tubuhmu. Jangan terlalu berlebihan. Baik. Liu Fuin, pergi kau dari sini. Pergi kau dari keluarga Shen. Baik. Ain, Katanya dia pergi dengan anggun. Ternyata hanya taktik untuk menarik perhatian. Dia pasti akan menggunakan ibuku untuk menekanku. Bukan ini. Ain, bukankah ini tempat pemujaan untuk orang yang sudah meninggal? Kenapa ditaruh di atas tempat tidur? Kupikir ada yang mengambilnya dari kuil leluhur. Sebenarnya aku mau mengembalikannya. Tapi Bu Zheng bilang ini bukan tempat pemujaan dari kuil. Kau kenal tidak? Nenek, ini tempat pemujaan siapa? Kau seharusnya tanya sang jenderal. Ain, kenapa kau tidak memanggilku ibu lagi? Kemana kau pergi, Ain? Ain? Jangan. Jangan, Ain. Nyonya, tahanlah. Lepaskan, aku mau Ain. Ain. Ain, aku mau Ain. Ain. Panggil tabib. Jenderal, kau pergi selama 2 tahun. Biasanya Nyonya yang merawat nenek. Apalagi nenek selalu memperlakukan Nyonya seperti putri keluarga Su dulu. Mengapa kau harus membuat Nyonya pergi? Kau ini mau membunuh nenek ya? Aku terlalu gegabah. Nyonya, mari kita kembali ke keluarga Liu. Selain keluarga Liu, mau kemana lagi? Ayo pergi. Kau dengar tidak tadi malam Pangeran Qi dipukuli di istananya? Benarkah? Ya. Siapa yang berani itu? Kan istana Qi. Bukan begitu. Jangan-jangan Paman Pei Jinli pergi ke Xiangshan. Yuan. Kalau bukan karena ulah Shen Xiunian, aku tak akan melihat pemandangan yang mengharukan ini. Kau. Paman Pei, kenapa kau tidak pakai baju? Nona Su, maafkan aku sudah melanggar. Nona Su, ada apa denganmu? Baru saja pusing, tidak tahu kenapa tiba-tiba jatuh. Nona Su, kenapa bisa pingsan?
Aku tidak tahu. Tapi kemarin pulang ada yang menangkap kesalahanku. Dingin. Kalau Pangeran Qi benar-benar menyuruh orang untuk menghukumku, berarti aku ada di hatinya. Nona Su di sini di pegunungan. Memang lebih dingin dari luar pasti karena tubuhmu lemah. Jadi pingsan ditambah terkena udara lembab. Pasti akan sakit kamu. Lebih baik kamu lepaskan bajumu dulu. Keringkan. Tapi, Aku akan tutup pintu dan jendela lalu pergi. aduh, Nona Su aku tidak sengaja sebenarnya. jangan marah aku merepotkanmu. Aku benar-benar tidak punya tempat lain untuk pergi Pangeran Qi. Dia ingin aku melayaninya, aku tidak punya tempat lain. Maaf merepotkanmu. Nona Su lebih baik cepat tidur. Jangan aku takut kalau aku bangun. Semua ini ternyata palsu. Rumah bambu ini palsu, kamu juga palsu. Tidak tahu sejak kapan kamu menjadi satu-satunya penyelamat dalam mimpiku selama aku memikirkanmu. Aku merasa hari-hari masih bisa bertahan dan sedikit lebih tidak takut. Setiap kali aku kembali selalu bilang ingin membalas budimu. Padahal, aku menjadikan tempat ini sebagai tempat perlindungan. Maaf, Aku. Nona Su aku tidak tahu. Apa yang sebenarnya terjadi padamu tapi aku hanya berharap. Kamu ingat untuk menjaga dirimu sendiri. sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah. Kita tidak perlu membicarakan ini lagi, aku sudah memasang perangkap di hutan. Besok kalau ada kelinci atau apa, kita panggang bersama. Besok. Kamu tidak perlu kembali ke istana Qi. Nenek Ki bilang, aku bisa istirahat beberapa hari baru kembali 3 hari lagi. Paman Kaisar tidak ingin aku tinggal di sini. Aku akan pergi sekarang. Kalau aku benar-benar jijik padamu, aku akan membiarkanmu mati begitu saja. Kamu masih lemah, perlu istirahat lebih awal. Aku tidak akan pergi, aku masih perlu mengeringkan pakaianku. Ayin makan. Lagi pergi begitu tiba-tiba tidak benar. Tadi malam dia bilang, di hutan dia memasang perangkap. Mungkin dia pergi melihat mangsa. Dia pasti akan kembali.
Apakah dia mengalami kecelakaan atau dibawa kembali oleh orang dari istana? Sui Wen, aku hampir melanggar larangan lagi demi kamu. Bagaimana kamu bisa seperti ini mengganggu hatiku? Bukankah ini di luar wilayah terlarang? Dia benar-benar keluar mencariku. Bagian mana yang terluka? Bagaimana kamu? Bagaimana aku bisa keluar? Kenapa kamu tidak memberitahuku langsung keluar sendiri? Apakah kamu tidak merasa sedikit pun aku akan khawatir? Kalau tahu begini lebih baik dulu aku tidak menyelamatkanmu. Dia selalu tenang. Bertindak juga stabil dan teratur, begitu bersemangat. Ternyata seperti ini, maaf. Sekarang cuaca panas, kalau dapat mangsa tidak cepat diolah tidak bisa dimakan. Jadi maaf. Mangsamu ini ditaruh di luar 2 gunung. Tidak hanya di jauh di sisi hutan. Kenapa begitu lama tidak kembali? Bumbu perlu sayuran liar dan bawang liar. Agak sulit dicari. Dan tadi aku tidak sengaja jatuh. Kaki terkilir. Sekarang sudah lebih baik, tadi benar-benar sakit. Tidak bisa berjalan sama sekali sampai aku menangis lama. Aku seorang pria sampai harus. Kamu yang berburu menghidupi aku. Maaf, aku tahu salah. Pulang dulu, bisa jalan. Bisa-bisa jalan. Cantik sekali. Apa yang cantik? Jepit rambutnya cantik, orangnya lebih cantik. Bagaimana kemampuan berenangku? Sudah lebih baik kan? Kamu tidak percaya ya? Cepat sembunyi. PI pengkhianat negara. Ini adalah yang baru saja dilantik. Kapten penjaga Kapten Yang. Ayo sapa Kapten Yang, jangan ngomong sembarangan. Perintah dari Yang Mulia adalah untuk menahannya di sini menunggu investigasi. Bagaimana bisa kita menuduh paman negara dengan sembarangan? Lihat. Ini adalah jenderal yang gagah perkasa. Adik dari permaisuri Yang Mulia Paman Negara PI. Saya sudah sering mendengar tentang paman negara, hari ini bertemu. Ternyata sangat berwibawa, berani. Kamu seorang tahanan bertemu dengan atasan kami, kenapa tidak bersujud? Di dunia ini yang bisa membuatku bersujud tidak banyak. Hei kamu PI pengkhianat negara, sekarang kamu sudah menjadi tahanan masih berani. Bukan sudah kukatakan jangan kurang ajar. Pakaian paman negara kenapa basa simiwa? Apakah ini karena mendinginkan diri di air? Memang hari ini sangat panas. Kamu saja tidak nyaman, apalagi kami yang mengawalmu. Paman negara kita simiwa susah jangan menyusahkan kami lagi. Apa yang kamu inginkan? Tidak ada apa-apa, hanya ingin paman negara meminta maaf dengan baik kepada orang yang pernah kamu pukul dan marahi. Bagaimana jika tidak? Jangan salahkan aku kalau tidak ramah. Kapten yang tidak apa-apakan. Peizhou, kamu pikir kamu masih paman negara yang berkuasa? Jangan terlalu sombong. Kapten yang dahimu berdarah, minggir. Kapten. Peizhou, aku tidak akan berhenti sampai padamu. Pergi. Kamu segera pergi dari sini. Sebenarnya tinggal 1 hari lagi bisa mempererat hubungan dengannya. Sekarang malah sia-sia. Kelinci ini susah payah kamu buru, jangan disia-siakan. Susah payah didapat, jangan disia-siakan. Jangan antar aku, nanti penjaga tahu kamu tidak ada. Tidak baik, aku pergi dulu. Bagaimana kabar paman negara Peya? Nyonya, kita kembali ke kediaman jenderal. Shen Xiunian masih perlu kujaga ibunya. 2 hari ini pasti akan berusaha mencari aku, minta aku kembali. Mengapa Nyonya tidak langsung bercerai saja dengannya? Berlindung di bawah ketiak orang lain, masih mencari pria lain.
Melahirkan anak baru bisa bertahan di keluarga Shen. Setelah bercerai, keluarga Liu pasti tidak akan menerimaku. Kemana lagi aku bisa pergi demi tempat tinggal ini? Aku sudah bertahan selama lebih dari 2 tahun. Bagaimana bisa aku menyerah begitu saja? Jika dia adalah suamiku, betapa indahnya. Nyonya tidak baik, Paman Pei telah membunuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku baru saja turun untuk membeli sarapan, semua orang di luar membicarakan hal ini. Lalu aku mencari tahu, katanya sang paman membunuh seorang kepala penjaga, sepertinya seorang kapten yang bernama Yang. Setelah meninggal, jenazahnya dibawa turun gunung pada waktu mau. Jadi ini benar. Benar, sekarang sudah tersebar luas. Ada yang bilang mengirim orang untuk menangkap dan sebagainya. Ini belum pernah kudengar, tidak ada kabar apapun. Perintah penangkapan dikeluarkan. Carikan aku kereta kuda di luar yang biasa saja, aku mau naik gunung. Pei, hati-hati. Kamu datang untuk apa? Kamu tidak seharusnya datang, cepat pergi. Aku tahu. Kamu tahu apa sekarang? Segera keluar. Segera tinggalkan tempat ini. Aku khawatir. Justru karena kamu khawatir padaku dan terlibat karena aku. Jika terjadi sesuatu dan kamu kehilangan nyawa, bagaimana aku bisa tenang? Baik, aku bisa pergi. Tapi kamu harus memberitahuku dulu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Setelah meninggalkan sini, lupakan tempat ini. Lupakan aku, jangan bicara lagi tentang balas budi atau tidak. Aku tidak akan pergi, aku tidak mengerti. Apa yang akan mereka lakukan padamu? Tidak mungkin benar-benar membunuhmu, kan? Aku membunuh penjaga, meneguhkan tuduhan pemberontakan. Kamu bilang apa yang akan mereka lakukan padaku? Tapi kamu jelas-jelas tidak kamu. Cepat sembunyi. Pei Peizhou, kamu masih hidup. Jangan bicara lagi, pastikan dia tidak mati saja. Kita cepat pergi agar dia tidak gila lagi dan mengambil nyawa. Cepat pergi. Wanginya sangat kuat. Aku tahu mereka ingin membalas dendam dengan wangi ini. Kamu membela diri, bukan sengaja membunuh. Kamu pergi. Aku akan membantumu. Kamu pergi. Aku akan memberitahu semua orang kebenarannya, tidak akan membiarkan kebaikanmu dicap sebagai kejahatan yang tak terampuni. Tenang saja, meski seluruh dunia meninggalkanmu dan tak mempercayaimu, aku tak akan meninggalkanmu. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Aku akan melindungi diriku sendiri dan tak akan bodoh sampai membahayakan diriku sendiri. Aku masih harus menjaga nyawaku untuk membalas budi baikmu menyelamatkanku. Bulan depan tanggal 1 aku akan kembali menemuimu. Aku tak akan ingkar janji, pasti akan datang. Tunggu aku. Aku akan mencarimu. Meski semua orang meninggalkanmu dan tak mempercayaimu, aku tak akan meninggalkanmu. Keluar. Jenderal bawahan datang menjemputmu untuk pergi. Apakah kata-kataku tak kalian dengar lagi? Jenderal adalah pahlawan besar yang bertempur di medan perang. Demi ratu dan pangeran mahkota, harus menerima perlakuan seperti ini. Siang itu siapa berani-beraninya dia mengganggu? Bawahan tidak terima. Tidak boleh tidak terima. Jenderal. Pergi.
Jika pergi bukankah itu jatuh ke dalam perangkap beberapa orang, dan membuktikan tuduhan berkhianat. Bawahan akan segera menyelidiki kebenaran dan membersihkan nama jenderal. Sudah lebih dari setengah tahun diselidiki ada temuan, bukti yang berguna. Bawahan tidak berguna, sudah mencari di seluruh kedaiman perdana menteri. Dan belum menemukan bukti yang berguna. Perdana Menteri Jiang itu penuh curiga bertindak hati-hati, dan tak akan mudah meninggalkan jejak. Suruh kalian menyelidiki kalian kembali ke barat. Jenderal. Pergi. Nyonya, aku mendengar mayat siang itu. Malam ini masih di rumah duka, apakah Nyonya benar-benar akan meletakkan dupa di mayat itu jika ketahuan? Akan dianggap sekutu paman negara berkhianat dan menjual negara, dan akan dihukum mati 9 generasi. Dia tidak berkhianat dan menjual negara, jelas-jelas siang itu yang merencanakan tapi malah kehilangan nyawa. Tenang, aku akan melindungi diriku sendiri. Aku masih harus melahirkan anak untuk paman negara PI. Jika kali ini paman negara bisa selamat, perasaannya padaku pasti akan lebih dekat dan urusan anak akan segera terwujud. Sudah 3 hari Liu Fuin sama sekali tak terlihat. Apakah dia selama 3 hari ini di Gunung Siang bersama pria jenderal? Perintah Kaisar memerintahkanmu segera berangkat ke Gunung Siang. Menyelidiki kasus pembunuhan oleh paman kerajaan, ada rahasia tersembunyi. Pagi ini ada yang melihat mayat turun dari Gunung Siang. Di mayat itu ada sebatang dupa yang jatuh setelah diambil dan dicium. Langsung pusing dan hampir pingsan di jalan. Dupa itu dupa. Ini membuktikan pernyataan Ratu bahwa ada rahasia di balik ini. Tunggu saya berganti pakaian. Yuan. Yin. Gunung Siang Yin. Apakah orang yang ditemui Liu Fuin tidak berada di kuil Changming? Tetapi tidak. Bagaimana mungkin tidak mungkin ada kebetulan seperti ini? Yuan. Identitas Pei Zhou rumit, jika Liu Fuin benar-benar bersamanya, maka keluarga Shen juga akan terkena imbasnya. Su Yuan. Su Yuan Su, bukan Liu Fuin. Baguslah. Jepit rambut. Jenderal Shen, bagaimana hasil penyelidikannya? Ini sepertinya bukan milik paman kerajaan. Saya rasa penjaga di luar tidak tahu tentang dupa kalau tidak pasti sudah masuk dan membersihkannya. Kemungkinan besar orang yang menggunakan dupa sudah mati. Jadi bukti kejahatan ini ditinggalkan di dalam ruangan. Dia bilang saat pergi pasti akan membantu saya. Ternyata membantu saya membuat kesaksian palsu, berani sekali dia. Kalau ada kesalahan kehilangan kepala masih ringan. Bagaimana dia bisa melakukan ini untuk saya? Apa yang terjadi di sini? Saya akan laporkan dengan jujur kepada Kaisar. Terima kasih, Jenderal. Bukan berarti kamu harus menahan seumur hidup. Asalkan pangeran mahkota naik tahta, kamu bisa keluar. Kakakmu adalah ratu ibu negara saat ini. Keponakanmu adalah pangeran mahkota penguasa masa depan. Saya tahu. Kamu tidak tahu kalau kamu tahu. Tidak akan ceroboh seperti ini, bagaimana bisa kamu membunuh? Tidak ada solusi. Kamu bilang apa? Saya bilang masalah ini tidak ada solusi. Asalkan kamu mengusir saya dari keluarga PI, saya bukan lagi anggota keluarga PI. Maka tidak akan membebani kakak dan keluarga. Pei Zhou. Saya mengantuk, silakan pulang. Ahyo, kamu hanya perlu bersabar sebentar. Tidak akan terperangkap di sini seumur hidup. Asalkan pangeran naik tahta, kamu bisa. Aku lelah tidak akan mengantarmu. Baik. Kalau begitu kamu baik-baik saja.
Kamu juga pergi. Maukah kamu makan sesuatu? Aku membawakanmu makanan agar kamu punya tenaga. Luka akan sembuh lebih cepat. Aku membawakanmu kue. Sangat enak, maukah kamu mencobanya? Su Yuan, Oh, aku tahu kamu ingin aku menyuapimu. aku menyuruhmu pergi. Aku tidak akan pergi, aku sudah bilang. Bahkan jika seluruh dunia meninggalkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu asalkan kamu membutuhkan. Aku akan selalu selamanya berada di sisimu. Selamanya ibuku dan keluargaku menganggapku sebagai pion yang dibuang. Kamu seorang asing bilang padaku selamanya. Kamu mau pergi. Aku tidak. Kamu baru saja bilang kamu tidak akan pergi. Ya, aku tidak akan pergi. Aku akan tetap tinggal, merawatmu yang sakit ini. Terima kasih. Ini saja sudah ciuman. Apakah tidak ada kata-kata yang ingin kamu katakan padaku? Aku menyukaimu sejak pertama kali. Kamu menyelamatkanku. Kamu sudah tinggal di hatiku, ingin menggalinya. Tidak bisa digali keluar. Pei Zhu. Wajah ini sangat cantik. Sayangnya tidak bisa melakukan apa-apa. Sia-sia saja malam berdua yang berharga ini. Cepat sembuh ya. Anggap saja untukku. Jenderal di dalam dan luar kota, juga di gunung sudah dicari. Tidak ada jejak istri. Dia tidak di Changmingguan bertemu dengan kekasih gelapnya kemana lagi. Mengapa aku harus menghubungkan hilangnya Li Fuin dengan Pei Zhou? Pergi ke gunung belakang jenderal tiba-tiba. Jenderal-jenderal pikirkan lagi di depan, adalah tempat penahanan. Pei Guoju, kamu datang ke sini tanpa perintah di malam hari. Kalau tersebar pasti ada yang bilang kamu dan Pei Guoju bersekongkol. Jenderal, kamu tidak peduli pada dirimu sendiri. Setidaknya peduli pada keluarga Shen dan ibumu. Dan juga 200.000 tentara di belakangmu. Aku benar-benar tidak berpikir jernih, penjaga yang menjaga Pei Zhou pasti lebih ketat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin membiarkan Liu Fuin masuk? Aku terlalu gegabah. Kembali saja. Sakit tidak? Paman negara ini, benar-benar, sampai mengunci pintu. Apakah dia takut kita akan menggunakan dupa beracun lagi, untuk menyakitinya? Jangan bicara sembarangan. Pergi. Pergi, 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 pergi. Ahin aku. Kamu tertarik padaku, kamu ingin menciumku. Benar kan? Kamu ingin menciumku, aku tentu saja. Sangat senang. Luka di tanganmu sebentar lagi. Aku akan pergi. Baik.
Tidak lama lagi sampai awal bulan depan. Pada saat itu aku akan mencari alasan untuk membakar dupa dan berdoa untuk nenek tua lalu datang menemuimu lagi. Semoga saat itu lukamu sudah jauh lebih baik. Kamu pulang dulu, aku bisa merawat diriku sendiri. Aku akan menunggumu. Jenderal, apakah akan mencari Nyonya lagi? Tapi semua tempat yang seharusnya sudah dicari. Ke Gunung Siang bukankah tadi malam sudah pergi? Ke kuil Changming tidak ke kuil Changming. Tadi malam seharusnya melihat ke tempat Peizhou. Jenderal lihat. Nyonya Jenderal datang. Suami kamu buru-buru keluar kota, apakah mencari aku? Aku sudah bilang padamu, kata suami. Kamu tidak pantas menyebutnya. Benar, kita memang hanya ada nama tanpa kenyataan. Aku tidak ikut campur urusanmu, kita tidak saling mengganggu. Bukankah itu menyenangkan? Menyenangkan, aku lihat kamu memang menyenangkan. Kamu tahu ibu Kamu membutuhkan. tahu ibumu tidak bisa lepas dariku, mengapa melakukan itu? Sekarang dengan mata berbinar datang memohon padaku kembali untuk menyelesaikan masalahmu. Benar-benar tidak tahu malu. Liu Fuin, aku tanya kamu. Kemana kamu tadi malam? Aku tebak tadi malam kamu pergi ke kuil Changming mencari aku, kan? Apakah kamu pikir aku pasti di sana? Bersama kekasih gelapku, kamu terlalu gegabah. Melakukan kesalahan, aku tidak memintamu untuk menundukkan kepala dan minta maaf, datang memohon padaku. Sudah, aku yang murah hati. Kamu malah menuduhku, kau menganggap aku apa? Budak yang kau beli? Shen Xiunian. Aku bisa ikut pulang denganmu menenangkan ibumu. Tapi bulan depan aku harus pergi selama beberapa waktu. Mau kemana? Lukamu sudah sembuh, segera akan meninggalkan ibu kota. Aku tak mungkin saat kamu tidak berada di ibu kota. Mengandung anak, kan? Asalkan ibu tidak apa terserah kamu. Peizhou. Kamu mulai menyukaiku. Kamu ingin menciumku, kan? Aku datang sesuai janji untuk bertemu denganmu. Senang sekali bisa melihatmu. Orang dari ibu kota Shanjing itu semua membuatku pusing. Hanya kamu bersih, jernih, lebih murni daripada kolam di belakang, lebih suci. Belum makan siang, kan? Aku sudah menyiapkan beberapa hidangan. Makanan favoritmu. Cepat coba, cocok tidak dengan seleramu. Makanlah bersama, sama. Aku sudah makan. Bagaimana, haus, kan? Aku tuangkan air untukmu. Jika mendapatkan suami yang pengertian seperti ini, memang merupakan kebahagiaan dalam hidup. Hari ini aku datang memohon padamu untuk menampungku. Kamu bisa mencuci di sini, aku akan menjaga. Aduh, kakiku terkilir. Kamu bisa pelan naik ke darat. Kayaknya aku tidak bisa bergerak. Aduh.
Aku ambilkan baju untukmu. Aku tidak bisa berdiri, tolong ikatkan untukku. Apa tadi? Sudah lihat kan? Kalau sudah lihat, harus bertanggung jawab padaku. Tidak boleh. Tidak boleh berbuat sembarangan, kita bukan suami istri. Barusan aku sudah sangat tidak pantas. Aku melakukan ini adalah tidak hormat padamu. Aku sudah berjanji pada Nyonya Tua Shen akan kembali sebulan lagi. Mana ada waktu begitu lama untuk berlama-lama dengannya. Ayin, maafkan aku sebenarnya. Kamu tidak usah pedulikan aku. Aku sudah bilang jangan pedulikan aku kamu kalau. Ayin, aku tahu. Pasti salah paham lagi, kamu gadis yang bersih. Jika di gunung liar ini aku tidak bisa menjelaskan denganmu. Aku menganggapmu apa, lalu aku menjadi apa? Baiklah, ini kesalahanku yang terlalu ringan. Aku merendahkan diriku sendiri. Bukan itu maksudku. Lalu kamu, apa kamu mau menikahiku? Jenderal, akhirnya Anda menghubungi saya secara sukarela. Saya ingin pergi dari sini, tolong atur untuk saya. Jenderal, akhirnya Anda. Sebelum pergi, pergilah ke Istana Qi. Mintalah kontrak pembantu bernama Su Yuein. Lalu pergilah ke Istana PI dan serahkan surat ini kepada ayah saya. Jenderal, apakah ini berarti Anda tidak kembali ke Shaoxi? Mulai sekarang di dunia ini tidak akan ada lagi Jenderal PI. Dan tidak akan ada lagi paman negara PI. Hanya suami Su Yuein. Pei Zhou. Yandro. Pergilah. Ayin. Apa kamu tahu beratnya pernikahan ini? Saya tahu pasangan suami istri. Bukankah mereka saling mendukung? Bersama dalam suka dan duka, hidup bersama. Matinya pun bersama seumur hidup. Tidak akan pernah berpisah. Apa kamu sudah memikirkannya dengan matang? Dari saat saya memutuskan untuk tinggal di sini, saya sudah memikirkannya dengan matang. Sebaliknya, bagaimana denganmu? Apa kamu mau menikahiku? Saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu takut saya menderita. Kamu takut saya teraniaya. Takut jika penjaga mengetahuinya akan ada bencana besar. Namun semua yang kamu khawatirkan itu sudah saya pikirkan dengan matang. Saya ingin menemanimu. Saya benar-benar sangat-sangat menyukaimu. Menyukaimu sampai rela melakukan apa saja demi kamu. benar-benar. Apa ini yang kamu persiapkan? Kapan kamu menyiapkannya? Saya menghabiskan sedikit uang meminta orang untuk membelinya di kaki gunung. Agak sederhana, jangan benci ya. Bagaimana mungkin saya membencinya? Cukup ada kamu saja.
Saya dan Sui Wen hari ini resmi menjadi pasangan suami istri. Menghormat kepada para dewa sebagai rasa terima kasih atas anugerah pertemuan dan perkenalan kita. Sujud kepada langit dan bumi. Terima kasih atas jodoh yang diberikan. Tunggu aku akan mencarimu. Sujud kepada bulan-bulan sebagai saksi. Semoga kami berdua. Aku datang seperti janji untuk menemuimu. Senang melihatmu. Hati yang tak berubah. Sujud suami istri. Kita berdua bersatu. Semoga semua lancar, bahagia, dan sehat. Yin. Aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Pertama kali aku melihat begitu banyak kunang-kunang. Suamiku, Yin. haruskah kita ganti panggilan? Nyonya. Aku ingin mendengar kamu bilang kamu mencintaiku. Aku ingin tahu kamu menikahiku. Bukan karena melihat tubuhku, ingin bertanggung jawab padaku, tetapi karena kamu benar-benar mencintaiku. Tentu saja aku tidak hanya ingin bertanggung jawab padamu. Tentu saja aku mencintaimu. Malam ini bukan hanya malam pengantin kita, tetapi juga malam pertama. Sui Wen, tidak ada orang seperti itu di sini. Pahlawan, apakah kamu salah mengingat nama? Namanya Sui Wen, pikirkan baik-baik. Saya sudah melayani di istana Qi selama lebih dari 30 tahun. Meskipun para pelayan sering berganti, tapi tidak pernah mendengar ada orang seperti itu. Kalau tidak percaya, saya bisa menunjukkan daftar nama kepada kamu. Yang melayani nyonya tua semuanya sudah lama. Tidak pernah ada gadis remaja. Untung tidak panas. Di sini tidak panas. Yin, jangan main-main. Aku tidak main-main. Semalam bermimpi sepanjang malam. Di dalam mimpi semua yang kita lakukan di tempat kunang-kunang. Berkeringat sepanjang malam hati. Sangat panas. Yin. Kamu ingin bagaimana? Kamu tiupkan untukku. Suamiku. Yin. Peizhou, makanan sudah siap. Taruh saja di luar, kemarin kita ambil sendiri. Orang dari keluarga Pei datang, aku ada urusan. Keluar sebentar, beberapa hari lagi.
Aku akan membawamu jauh dari sini. Untukmu. Aku harus mengambil risiko. Tunggu aku. Masih ada sekitar sebulan. Setiap hari bersama pasti akan hamil. Masih tidak enak badan. Ya, Baru saja tersedak belum pulih. Ayo. Minum air untuk melegakan. Ada apa Ahin, kamu masih tidak enak badan? mengantuk, tidak nafsu makan, mual. Aku hamil. Tidak apa-apa, mungkin terlalu lama berbaring. Kepala sedikit pusing. Ini juga karena halaman yang sempit. Masih khawatir ditemukan penjaga di luar. Tidak ada tempat untuk berjalan-jalan, tapi tidak apa-apa. Beberapa hari lagi akan baik-baik saja. Bagaimana bisa baik-baik saja? Apakah suamiku akan meratakan gunung di luar? Membuat jalan bunga untukku berjalan-jalan. Untukmu. Aku bersedia mencoba. Maka aku akan menunggu suamiku membuat jalan untukku. Tunggu kamu kembali, tunggu kamu selesai. Menghadiri pernikahan teman. Aku akan membuat jalan untukmu. Kamu bodoh, pernikahan teman apa? 3 hari lagi kembali, semua bohong. Aku mungkin tidak akan kembali. Ini yang aku taruh di sini, tadi malam kamu ganti yang kering. Masih ada 1 set di dalam, cukup untuk 3 hari. Ahin, ada apa? Tidak enak badan. Aku hanya merasa kamu begitu perhatian. Kamu adalah istriku, orang yang paling kusayangi. Tentu saja aku harus mempertimbangkan semuanya untukmu. Cepat. Baju basah terlalu lama akan membuatmu kedinginan, ganti. Aku akan menjagamu. Cantik sekali. Hati-hati di jalan, jangan sampai karena ingin cepat selesai. Pergi ke tempat yang curam dan sulit. Jangan khawatirkan aku, kamu hanya perlu ingat. Jaga dirimu baik-baik, selesaikan urusanmu dan cepat kembali. Tapi Kalau kamu terus bicara, aku tidak akan biarkan kamu pergi. suami istri bukankah saling mendukung? Berbagi suka dan duka, hidup bersama. Mati bersama seumur hidup. Tidak pernah terpisah, aku sangat suka. Sangat menyukaimu. Suka sampai rela untukmu terjebak dalam kesulitan. Benar. Sejak aku memutuskan untuk tinggal di sini, aku sudah memikirkannya dengan jelas. Aku mencintaimu. Ada apa, hanya 3 hari saja? Sangat merindukanku. Aku pergi, aku benar-benar harus pergi. Bagaimana dengan barang-barang di halaman ini? Ahin, kamu akhirnya kembali. Alhamdulillah, akhirnya kembali. Akhirnya berhasil. Ibu berhasil apa? Berhasil kita meninggalkan ibu kota. Xiunyan tidak memberitahumu. Xiunyan bilang dia sudah mengajukan permohonan. Seluruh keluarga pergi ke ibu kota dan akan tinggal di perbatasan selatan. Tidak akan kembali ke ibu kota lagi, pergi 3 hari lagi. Nyonya sebenarnya pergi ke perbatasan selatan juga baik. Jauh dari tempat yang penuh masalah ini, bisa menyimpan rahasia Xiangshan. Selamanya di sini. Tidak. Aku belum sepenuhnya memutuskan apakah akan kembali mencari Pei Zhou. Sekarang ini bagus. Surat ini terkait dengan negara Pei, lebih baik berhati-hati. Pei Zhou. Surat ini ada Pei Zhou. Bukti langsung yang difitnah sebelumnya dipegang. Juga untuk melindungi diri sekarang. Kita akan meninggalkan ibu kota, tidak akan kembali selamanya. Bagi mereka, tidak ada ancaman, tentu aman. Lalu surat ini, Jenderal, akan menyerahkannya ke rumah Pei. Setelah ada bukti ini, Paman Pei
Mungkin bisa kembali dari Xiangshan, simpan dulu. Untuk berjaga-jaga. Dia bisa keluar. Dia bisa keluar dari penjara Xiangshan. Nyonya, kamu baik-baik saja, masih mengandung anak. Nyonya jangan terlalu sedih. Hati-hati jangan sampai melukai janin. Kamu benar. Kita pergi ke Nanjiang. Mungkin ini memang hal yang baik. Nyonya setuju untuk pergi ke Nanjiang. Nyonya jangan menangis. Kita sudah berusaha keras, bukankah itu untuk mendapatkan anak? Sekarang kita sudah punya anak. Rahasia Xiangshan juga tidak bocor. Ini kabar baik yang luar biasa, Nyonya harus senang. Tapi kalau dia keluar, dia akan tahu aku menipunya. Dia akan tahu. Di Xiangjing tidak ada orang yang bernama Sui Wen. Setelah dia tahu semua cintanya, keikhlasan, ketulusan, semuanya akan hilang. Tidak akan ada lagi orang yang mencintaiku seperti Pei Zhou. Nyonya jangan seperti ini. Barusan Jenderal bilang tidak akan memberikan surat itu ke keluarga Pei. Pei Guoju itu tetap tidak bisa keluar, Nyonya. Jangan khawatir. Aku lebih memilih Pei Zhou membenciku selamanya. Lebih memilih berpisah darinya, tidak bertemu lagi, daripada harus berusaha membuatnya bebas kembali. Bagaimana? Aku sangat merindukanmu. Nyonya harus segera berangkat. Kenapa belum kembali? Jangan-jangan terjadi sesuatu di jalan. Ayin. Atasan menyuruhku menjemput jenderal. Ayin belum kembali. Aku akan pergi setelah dia kembali. Jenderal di istana Qi tidak ada. Pelayan bernama Sui Wen. Aku sudah mencari sebulan di Shangjing, tidak ada wanita bernama Sui Wen. Tapi Shen Xiunian, istri Jenderal Shen. Usia dan posturnya cukup mirip dengan Yuan. Shen Xiunian. Nyonya. Ya, dan Jenderal Shen Xiunian mengajukan permohonan untuk pindah dari Shangjing hari ini berangkat. Jenderal.
Jenderal, jika orang tahu Anda meninggalkan Xiangshan secara diam-diam, akibatnya akan sangat buruk. Jenderal, jika tidak pergi sekarang akan terlambat. Pei Zhou, kamu sangat berani. Berani melarikan diri dari Xiangshan tanpa panggilan jenderal. Bagaimana kalau kita mencoba menerobos keluar Pei Zhou? Lebih baik menyerah saja Jenderal Pei Zhou. Karena kamu keras kepala, aku hanya bisa menghukummu di tempat. Tanpa ampun panah. Jenderal. Suamiku, Ah Yin. haruskah kita mengganti panggilan? Aku akan menunggu untuk melihat suamiku membuka jalan untukku. Aku sangat-sangat menyukaimu. Aku ingin mendengarmu mengatakan, kau mencintaiku. Jenderal, bantuan telah tiba. Bagus. Persiapkan pasukan begitu bantuan tiba, serang balik dengan sepenuh tenaga. Pasukan bantuan telah tiba. Serang. Jenderal Shen lama tidak bertemu. Pei Zhou, bagaimana bisa dia 3 tahun ini? Bukankah dia bertugas di Shaoxi? Tiga tahun lalu, jika bukan karena Liu Fuin mengirim bukti ke rumah paman negara Paman Pei, tidak mungkin keluar dari Xiangshan dan masih di medan perang Shaoxi. Menciptakan keajaiban lagi Jenderal Pei mengantarku sepanjang jalan. Shen sangat berterima kasih. Nyonya Jenderal Shen Xiunian. Usia dan bentuk tubuhnya sangat mirip dengan gadis Yuing. Cukup mirip. Jenderal Shen terlalu baik dulu di Xiangshan. Berkat Jenderal Shen aku bisa seperti sekarang. Aku selalu mencari kesempatan untuk membalasmu. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam untuk berbincang? Dia tahu tentang masa lalu. Tidak dia tidak boleh bertemu dengan Liu Fuin. Bertemu. Jenderal Shen lelah setelah perjalanan, mari masuk ke dalam. Ayah. Akhirnya kamu kembali. Mata ini mirip Ah Yin. Ah Yun sangat merindukanmu. Anak muda ini bukan ayahmu, kamu salah orang. Apakah dia benar-benar bukan ayahku? Tapi dia sangat mirip dengan adikku. Sangat mirip. Omong kosong kamu biasanya. Begini caranya mengajari anak di depan umum. Memalukan. Jenderal, maafkan hamba ini kesalahan hamba akan segera membawa tuan muda pulang. Jenderal Pei Shen sering bertempur di luar. Tidak sering pulang untuk menemui anak-anak masih kecil. Melihat pria yang memakai baju besi mengira itu ayahnya yang kembali. Mohon maafkan Jenderal Pei. Tidak apa-apa, anak masih kecil dan belum mengerti. Sekarang ayah kandungnya sudah kembali. Pasti tidak akan salah memanggil ayah orang lain lagi. Jenderal Shen istirahatlah dengan baik. Masih banyak hal di kemudian hari. Menunggu keputusan Jenderal Shen. Tuan muda ini baru ayahmu. Bagus sekali, ayah sudah kembali. Tidak takut lagi ada yang menertawakan saya. Anak yang tidak punya ayah. Tuan muda, jangan menangis, ayahmu pasti karena terluka. Sakit badannya jadi suasana hatinya tidak baik.
Ayun. Ayun, ada apa? Ibu, Ada apa, siapa yang mengganggumu? ayah apakah tidak menyukaiku? Kamu menang perang kembali dengan gagah. Watakmu juga lebih keras dari dulu, pikir hanya kamu yang bisa marah. Ayun, mungkin ayah lelah. 2 hari lagi akan baik, ibu akan membawamu dan adikmu ke Gunung Yukuan untuk berendam air panas. Baik, aku paling suka air mancur. Terima kasih, Ibu. Baik. Ayin, benar-benar kamu. Wanita yang sudah bersuami. Jenderal. Jenderal, apa ini? Jenderal, kamu. Mengapa aku harus membakar Su Yuein? Anak adalah Su Yuein-ku. Kamu juga milikku, aturlah. Besok pergi ke Gunung Yukuan untuk berendam air panas. Baik. Bibi. Kita minum lagi, baik. Nyonya Tuan Muda hilang. Apa? Cucuku hilang. Ayin, cepat kirim orang untuk mencarinya. Ibu, aku akan pergi mencarinya. Jinli kirim semua pelayan untuk mencari Fing Ping. Pergi ke pemilik penginapan, periksa semua kamar. Ayo. Ahyun. Ahyun, Ahyun. Setelah tinggal di sini selama beberapa hari, kebanyakan orang tahu identitas Ahyun. Seharusnya tidak ada yang begitu berani menculik anak dari keluarga jenderal. Mungkin dia pergi ke gunung belakang, tidak pasti. Nyonya, apakah ini dari keluarga Jenderal Shen? Siapa ini? Nyonya, jangan panik, saya dari pasukan. Baru saja mendengar ada anak yang hilang dan melihat Nyonya terlihat cemas. Menebak apakah anak Nyonya yang hilang baru saja melihat seorang anak laki-laki pergi ke gunung. Ke arah mana dia pergi? Ke sana. Tapi itu tidak terbuka untuk umum. Anak itu memakai baju kuning muda. Ya, benar. Nyonya Shen, jangan khawatir dulu, saya cepat akan membantu Nyonya memanggil orang untuk mencari di gunung. Nyonya, Anda bisa pergi dulu. Kalau begitu terima kasih, Ahyun. Sangat mirip, tidak mungkin. Mungkin hanya kebetulan. Tidak mungkin di belakang rumah ini juga ada sebuah rumah kecil. Su Yuein, Kamu melihat apa? melihat buku ini. Peizu. Tidak mungkin. Saya terlalu tertekan, merusak pikiran. Seperti Nyonya Shen tua. Menjadi gila. Non Sunon Yuein Yuein. Ahin. Nyonya. Kamu kembali sudah siang. Lapar ya?
Yin. Mengapa kamu menangis? Apakah terlalu merindukan saya sampai menangis? Yin. Sebenarnya saya juga sangat merindukanmu, kamu pergi 3 hari. Saya juga merindukanmu 3 hari ini. Saya setiap hari berdiri di depan kolam, berharap kamu cepat kembali untungnya. Untungnya kamu menerima kerinduan saya dan kembali. 3 hari bukan. Sudah lebih dari 3 tahun ya. 3 hari lalu kamu pergi ke pesta pernikahan. Katanya hari ini kamu akan kembali. Terima kasih Yin, terima kasih sudah tidak ingkar janji. Jangan mendekat. Yin. Tidak mungkin benar. Yin, kenapa kamu Yin? Lihatlah aku adalah suamimu. Kita sudah bersumpah di hadapan langit dan bumi. Kita berjanji untuk saling mencintai seumur hidup, menghadapi badai bersama tanpa mengubah hati Yin. Aku adalah suamimu, kita adalah pasangan yang paling dekat di dunia ini. Yin, aku sangat merindukanmu. Peluk aku ya Yin. Kamu benar-benar berubah sekarang, bahkan memelukku saja tidak mau. Yun, sebenarnya ada di mana kamu? Kong Dui adalah orangmu, kamu yang membawa Yun pergi. Katakan kamu merindukanku, katakan kamu menyesal. Katakan dulu kamu tidak sengaja meninggalkanku. Asal kamu bilang, aku bisa memaafkanmu. Aku tidak menyesal. Suamiku. Yang kamu maksud adalah aku, atau suamimu yang sebenarnya Shen Xiunian. Entah kamu percaya atau tidak. Aku hanya memanggilmu suamiku, aku dan Shen Xiunian hanya saling memanfaatkan, tidak ada sedikit pun rasa cinta. Aku mencari pria di luar, itu juga usulnya. Kalau begitu lebih mudah. Karena kalian berdua tidak ada perasaan, mendingan bercerai saja soal harta. Aku tidak kalah dengan Shen Xiunian, apa yang kamu mau? Aku bisa memberikannya padamu. Tidak bisa. Karena kamu tidak mau bercerai, aku akan menemui Shen Xiunian. Suamiku Pei Zhou. Aku menyukaimu, tapi aku sudah berusaha keras. Begitu lama sekarang membuatku menyerah. Harta keluarga Shen aku tidak rela. Suamiku. Kamu adalah orang yang paling kucintai, tapi usaha kerasku selama bertahun-tahun aku tidak mau sia-sia. Hal-hal yang sudah dijanjikan menjadi milikku. Aku harus dapatkan, aku tidak mau mengecewakan usaha kerasku selama bertahun-tahun. Suami, tolong kabulkan permintaanku. Meski harus berpisah, beri aku waktu, jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu status. Maka segeralah berpisah dengannya. Jika terlalu lama aku akan mengakhirinya sendiri. Ibu mertua. Yin, akhirnya kau kembali. Kami mencari lama tidak menemukanmu, aku sangat khawatir. Bukankah aku sudah kembali? Ibu mertua, bagaimana dengan Yun? Tuan muda sudah kembali, mungkin lelah bermain sedang tidur. Ibu mertua, aku agak lelah. Aku mau istirahat dulu, boleh? Baik, istirahatlah yang baik nanti. Aku akan mencarimu untuk makan malam. Baik, cari aku untuk makan malam nanti. Istirahat yang baik. Shen Xiunian pasti tidak akan mudah setuju untuk berpisah. Aku harus merencanakan dengan baik dulu untuk benar-benar memutuskan. Tidak pernah mengizinkan Jinli untuk menanyakan apapun tentang kota Xiangjing. Menjadikan sekarang tidak tahu apa-apa tentang Pei Zhou. Baru saja terkejut jika
Dia tahu anak itu adalah miliknya. Suami. Siapa suamimu? Lalu apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kulakukan tentu melakukan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria selingkuh? Suara kecil anak-anak tidur. Malam aku akan menyelinap mencarimu baik. Tidakkah kau merindukanku? Tenang. Bicaralah. Liu Fuin. Apakah Nyonya tidak ada di dalam? Jawab Jenderal, Nyonya ada di dalam. Kemarin kita sudah sepakat ke depan. Aku akan memperlakukan kedua anak itu seperti anakku sendiri. Jika kau masih marah, jangan bersembunyi. Ada masalah, kita selesaikan langsung. Kau bangun. Apa aku bangun atau tidak? Apa hubungannya dengan kau menjawab atau tidak? Pei Zhu. Liu Fuin. Barusan masih memanggilku suami. Sekarang langsung sebut nama lengkap Ahin. Hatimu berubah cepat sekali. Kita sudah menikah bertahun-tahun, beberapa hal harus diselesaikan, buka pintunya dulu. Liu Fuin, kamu dengar tidak? Cepat bangun. Aku lakukan tugasku, kamu pulang saja. Ada apa hubungannya? Suami, jangan. Liu Fuin. Suami resmimu sedang bertanya padamu. Jawablah. Sungguh ingin kumasukkan ke mulutmu. Shen Xiunian, jangan teriak, aku sedang ganti baju. Buka pintunya dulu. Aku akan pergi mengusirnya. Pergi. Aku masih di sini, kamu sudah mau menemuinya. Suami. Siapa suamimu? Tentu dialah. Suami resmimu. Harus mengutamakannya. Baiklah, baiklah. Aku ini apa? Aku salah, aku akan mengusirnya pergi. Dia itu apa, hanya memiliki sebuah gelar saja kamu. Yang sebenarnya, suami yang bersamaku memiliki anak. Di hatiku, kamulah yang paling penting. Baik, nanti kamu katakan padanya. Kamu mau berpisah. Shen Xiunian tidak ada. Shen Xiunian, aku tahu kamu di dalam. Bukan katamu ada hal yang harus diselesaikan langsung. Apakah berpisah atau menceraikan, kamu harus memberikan keputusan. Selalu menghindar, apa maksudnya? Shen Xiunian. Kamu benar-benar menyukai Pei Zhou. Perkataanmu tidak ada artinya. Kalau aku tidak menyukainya, kenapa dulu memilihnya? Shen Xiunian, kamu tidak bisa bicara langsung. Hal berpisah bukan kamu yang menentukan. Bukan juga aku yang menentukan. Bagaimana, apakah kita berpisah? Apakah hanya kata ibumu yang dianggap? Kaisar sudah mengeluarkan dekret memerintahkan saya setelah bulan Maret membawa seluruh keluarga ke ibu kota untuk menerima penghargaan. Dalam dekret itu disebutkan istri saya hemat dan rajin mengurus rumah tangga, memahami prinsip besar, dan ingin istri saya bersama saya ke ibu kota untuk menerima penghargaan. Mengapa kamu selalu seperti ini? Mengapa tidak memberitahu saya lebih awal? Dulu begitu, sekarang lebih lagi masalah sebesar ini. Apakah kamu baru akan memberitahu saya sehari sebelum berangkat?
Shen Xiunian tidak bisa jika pergi ke ibu kota. Maka akan semakin sulit untuk berpisah nanti. Bagaimana dengan Pei Zhou? Selalu sembunyi-sembunyi. Ini terlalu tidak adil baginya. Jenderal Shen, duduklah dan bicaralah. Jenderal Pei, apa maksudnya ini? Jenderal Shen akan mengerti setelah melihatnya. Surat susu kenapa ada padamu? 7 tahun yang lalu, kamu membuka gerbang Nanxia untuk menyelamatkan kekasihmu. Membiarkan mata-mata musuh masuk. Kemudian pasangan mata-mata itu dari Yunnan menyeberang ke Zaoxi. Mereka menggunakan cara licik meracuni, menyebabkan kematian lebih dari 60.000 penduduk Zaoxi, termasuk tentara yang menjaga kota. Dan hampir seluruh pasukan saya. Menyebabkan Zaoxi jatuh. Dan saya juga menanggung tuduhan berkhianat dan bekerja sama dengan musuh. Tapi mereka bilang itu hanya rombongan pedagang. Bagaimana dengan identitas Jiang Susu? Kamu sebagai komandan kota, apakah tidak pernah memeriksanya Shen Xiunian? Kamu berhutang pada 60.000 penduduk Zaoxi. Dan pada saya, sudahkah kamu memikirkan bagaimana akan membayarnya? Saya akan membayarnya. Tambahkan piring dan sumpit untuk istri. Tidak usah repot, saya sudah makan. Kita sudah menikah 6 tahun, sepertinya tidak pernah makan malam bersama. Kamu tenang saja. Paman dan bibi karena pembunuhan sudah dimasukkan ke penjara. Selanjutnya akan diselidiki apakah mereka melanggar hukum lainnya. Dan akan dihukum intinya. Mereka tidak akan merebut harta keluarga darimu lagi. Lalu, Saya punya seorang anak yang terpisah dari saya. apa yang kamu katakan? Ulangi sekali lagi. Jiang Susu tidak mati, dia melahirkan seorang anak laki-laki untukku. Lalu apa maksudmu sekarang? Janji padamu tidak akan berubah, aku hanya akan mengambil sebagian kecil selama bertahun-tahun di medan perang. Hadiah yang kudapatkan dari pertempuran cukup untuk mereka berdua. Untuk sisa hijab mereka. Jadi maksudmu adalah tidak mengizinkan Jiang Susu dan anaknya masuk, juga tidak setuju untuk bercerai denganku ya? Akan ada hasilnya segera. Akan ada hasilnya. Dengan perintah kekaisaran, Shen Xiunian berkhianat dan memberontak. Berdosa besar. Akan dieksekusi setelah musim gugur. Nyonya tua, Ibu mertua, Nyonya tua, ibu mertua, Nyonya tua, ibu mertua. Nyonya tua, kamu baik-baik saja? Panggil dokter. Cepat panggil dokter. Nyonya tua, bertahanlah, cepat. Non Liu terima titah. Nyonya. Non terima titah. Non, kamu baik-baik saja? Jin Li, utusan yang baru saja membacakan titah. Mengatakan apa? Non. Jenderal dituduh berkhianat. Dihukum mati setelah musim gugur. Dan mengatakan 3 tahun lalu di Xiangshan dia membuatmu jatuh dari tebing. Tapi diselamatkan oleh Paman Pei. Kaisar telah mengizinkan perceraianmu. Dan menikah lagi dengan Paman Pei. Shen Xiunian ini akhirnya menjadi pahlawan. Ahin semua kesalahan ditanggung oleh Shen Xiunian. Tidak akan ada lagi orang yang membicarakanmu. Nyonya tua mendengar kabar buruk tentang jenderal. Tidak bisa bertahan. Ahin tidak takut, tidak sedih. Aku dan anak-anak selalu di sisimu.
Aku sangat senang, Non. Akhirnya menikah dengan orang yang tepat. Suami, Ayo aku ajak kamu ke suatu tempat. kita mau kemana? Nanti kamu akan tahu. Akhirnya. Akhirnya aku menjadi suamimu yang sebenarnya. Suami kamu. Di sini tempat kita. Berkenalan saling mengenal. Dan jatuh cinta. Aku selalu menjaganya dengan baik. Mulai sekarang kamu adalah istriku yang sebenarnya. Antara kita hanya ada satu sama lain. Tak ada orang lain. Mulai sekarang aku akan selalu menemanimu. Tak akan pernah meninggalkanmu lagi. Malam ini adalah malam pertama kita. Kamu tak perlu menahan diri. Baik.